Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang materi pada job sheet kedua. Job sheet kedua ini judulnya adalah pemanfaatan memori RAM dalam microcontroller 8031. Jadi memori RAM ini berfungsi sebagai tempat penyimpanan. Jadi tempat penyimpanan data itu bisa di dalam register ya, seperti yang sebelumnya kita praktikumkan. Nah, selanjutnya ada juga boleh kita simpan di dalam memori RAM. Kita lihat memori RAM sendiri di dalam microcontroller tipe 8031 itu alamatnya, pengalamatan atau penomorannya itu dari alamat 00 sampai FFH ya. Jadi di sini jelaskan microcontroller keluarga MCS51 ya. Jadi si microcontroller 8031 itu masuk ke dalam keluarga MCS51. Khususnya microcontroller dengan CPU 8031 mempunyai memori internal dari alamat 00H sampai FFH dan memori flash VROM dengan alamat 00H sampai 7FFH. Jadi ini penomorannya, pengamatannya. Kita lihat di sini, internal RAM dengan flash VROM adalah dua memori yang saling terpisah satu dengan yang lainnya. Jadi dia terpisah. RAM internal digunakan untuk register. Jadi RAM internal, jadi ada memori RAM yang internal. Jadi berarti kalau ada internal maka ada eksternal ya. Ini khusus yang internal. RAM internal digunakan untuk register bank ya. Terus untuk bit addressable, pengalamatan bit. Terus untuk general purpose RAM. Jadi RAM yang digunakan untuk tujuan umum ya, boleh dilakukan untuk penyimpanan. Dan yang terakhir adalah yang berfungsi sebagai special function register, yaitu register dengan fungsi khusus. Sedangkan flash VROM digunakan untuk alamat yang digunakan dalam menyimpan instruksi ya, dalam bentuk heksadesimal. Jadi untuk penyimpanan RAM dibagi ke dalam 4 bagian seperti ini. Selanjutnya di sini pengamatannya. Jadi memori internal RAM dibagi menjadi 4 bagian seperti yang diceritakan tadi. Pertama adalah untuk register bank. Untuk register bank sendiri, nomor alamatnya dari 00 sampai 1F. Ya. Jadi register bank itu dibagi ke dalam 4 buah bank. Bank 0, bank 1, bank 2, dan bank 3. Jadi untuk bank 0 sendiri alamatnya dari 00 sampai 07. Jadi 00 itu sebagai R0, 01 sebagai R1, 02 sebagai R2, 03, R3 sampai dengan R7 ya, untuk register 7. Nah, bank ini juga selain bank 0 ada juga bank 1. Bank 1 itu dimulai nomornya dari 08 sampai 0F ya. 08 sampai 0F itu ulang lagi, jadi dari register 0 di 08, register 1 09, register 2 0A dan seterusnya. Jadi 00 ini dibagi ke dalam 8 buah nomor pengamatan ya masing-masing. Ini 0 sampai 07, bank 1 08 sampai 0F, bank 2 10 sampai 17 heksa, dan bank yang ketiga 18 sampai 1F. Nah, selanjutnya, fungsi selanjutnya adalah sebagai bit addressable, yaitu pengamatan bit. Itu digunakan internal RAM pada nomor 20 sampai 2F. Terus, selanjutnya adalah RAM dengan fungsi umum atau general purpose RAM. Itu pengalamatannya dari 30 sampai 7F. Ini alamat ini bisa digunakan secara bebas oleh pengguna ya, user ya. Jadi boleh digunakan untuk menyimpan data. Dan yang terakhir adalah fungsinya sebagai SFR, yaitu Special Function Register, register dengan fungsi khusus. Itu alamat 80 sampai FFH. Nah, untuk fungsi-fungsi sendiri di sini itu sudah didapat nanti di pelajaran teori ya, microcontroller. Untuk lebih jelasnya dapat ditanyakan di session itu. Nah, untuk tampilan internal RAM dan SFR area yang ini untuk tampilan pada
software ya, tampilannya seperti ini. Nah, ini ditulis sebelah kiri ini adalah pengalamatan dari 00 ya. Yang terakhir kita lihat kan 0000 ada 4 digit ya. Kita lihat yang belakang aja. 00 itu nomornya yang baris pertama dari 00 sampai 0F. Jadi sini 00, 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 0A, 0B, 0C, 0D, 0E, dan 0F. Nah, di bawahnya mulai lagi, berarti ini 10, berarti yang di awal ini adalah pengalamatan 10, jadi alamat 10, 10, 11, 12, 13 sampai 1F. Lanjut 20 sampai 2F dan seterusnya. Nah, ini internal RAM yang dimulai dari 00 sampai 7F. Untuk SFR sendiri itu dari 80 sampai FF ya. Ini karena di sini F0 berarti di belakang sini adalah FF. Ini untuk pengalamatan sebagai Special Function Register. Nah, untuk praktikum sendiri Anda bisa mengikuti langkah-langkah kerjanya ya di sini. Nah, di sini ada program. Saya akan jelaskan sedikit isi dari listing program ini. Di sini ini adalah komentar ya. Komentar tidak dijalankan di dalam program, kita jalankan dari ORG 00H ini pengalamatan awal ORG 00H. Terus LJMP start, LJMP itu long jump ke start. Jadi kita lompat ke start di sini. Kita lompat ke sini, terus kita lihat lupa ini adalah label ya, label untuk looping ya. Ini juga label, start ini juga label. Masuk ke sini, loop A. Terus move A, 30H itu artinya data pada alamat 30H kita masukkan ke register A ya, kita pindahkan ke sini. Ini maksud dari perintah move. Terus ADDA, 31, ADD itu adalah perintah penjumlahan, artinya data pada alamat 31 kita jumlahkan dengan data pada register A, kita jumlahkan. Selanjutnya move DPTR, saya besarkan. Move DPTR, crash 0030H. Jadi di sini pindahkan ya data 30H. Jadi data karena ada crash ya, pindahkan data 0030H ke DPTR. DPTR adalah register, pasangan register ya. Jadi dipindahkan di sini. Nah, jadi DPTR sekarang isinya adalah 0030H. Terus move x, add DPTR, A. Move x add DPTR, A. Move x ini pemindahan ya, pemindahan eksternal RAM dari register A ke alamat DPTR. DPTR tadi isinya 30, berarti masukkan dia ke alamat 30. Isi dari register A masukkan ke alamat 30. Terus SJMP lupa. SJMP lupa ada short jump to loop A. Nih dia. Jadi dari sini kita lompat ke sini, terus dia running kembali di sini. Jadi ngelooping terus di sini ya. Nah, itu adalah maksud dari program. Selanjutnya kita lihat di sini. Ini adalah alamat ya. Pengamatan. Nah, ini untuk tabel simulasi percobaan. Jadi di sini di percobaan pertama kalian masukkan secara manual ya, nanti di atas ada penjelasannya. Isi alamat 30H dengan data 20H dan isi alamat 31 dengan 20H. Itu untuk percobaan pertama. Terus setelah itu selesai, maka dilanjutkan dengan percobaan kedua. Jadi setelah habis ganti lagi nilainya ya, alamat 30 ganti 5A, alamat 31 ganti A5 dan seterusnya sampai ke percobaan 10. Hasil percobaan dimasukkan ke dalam tabel pengamatan ini ya, ini sudah ada di hasilnya. Kita lihat setelah running ya, setelah kalian running ya.
Di sini ada contohnya. Jadi setelah kalian setelah kalian running di sini ya, jadi nanti step by step runningnya tap sampai selesai, sampai sampai lupa. Terus ganti datanya sesuai dengan data pada tabel pengamatan ya. Sampai 10 kali kalian lakukan sesuai dengan tabel. Setelah itu dijawab pertanyaan praktikum yang ada di dalam job sheet. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.